Halo teman-teman, kembali lagi dengan saya Rian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita datang lagi untuk pembahasan pertemuan 2 di mata kuliah Logika Informatika ya. Nah, di pertemuan kedua kita akan membahas tentang dasar-dasar logika yang pertama. Di dasar logika yang pertama, kita akan membahas tentang pengertian proposisi dan jenis-jenis proposisi nanti ya. Kemudian kita akan mengenal terkait operasi logika dasar, tabel kebenaran untuk operasi logika sederhana, dan kita berlatih untuk membangun tabel sederhana ya, tabel kebenaran. Oke, yang pertama terkait logika proposisi. Logika sendiri adalah proses berpikir manusia berdasarkan nalar dan ilmu pengetahuan yang sesuai dengan fakta ya. Kita biasanya ngomongin soal logika adalah pemikiran-pemikiran yang berhubungan dengan rasional ya, yang bisa dianggap benar, yang bisa dianggap salah gitu ya. Nah, proposisi sendiri adalah kalimat yang mengandung nilai benar atau salah tetapi tidak keduanya. Jadi nilainya itu pasti antara benar atau salah. Jadi kadang-kadang kita menaksir suatu jumlah penjualan atau jumlah offset itu menggunakan taksiran, di mana taksiran ini termasuknya kan probabilitas ya, atau kemungkinan-kemungkinan yang mendekati nilai sebenarnya. Tapi kan nilai sebenarnya itu tidak kita ketahui, berarti kemungkinan-kemungkinan itu bukanlah proposisi. Nah, logika preposisi adalah proses berpikir manusia untuk menentukan sebuah kalimat yang mengandung nilai benar atau salah tetapi tidak keduanya. Itu diulangin lagi. Jadi ada satu kalimat di mana satu kalimat itu akan bernilai benar atau salah tapi tidak keduanya. Jadi selain benar dan salah itu ya tidak mungkin, jawabannya mungkin gitu ya, dan tanda petik. Oke. Selanjutnya kita akan berkenalan dengan beberapa simbol atau istilah-istilah pada logika proposisi. Yang pertama adalah negasi ya. Negasi itu dikenal sebagai not. Nah, nanti kita coba breakdown satu persatu. Terus kemudian ada konjungsi, disjungsi, exclusive or atau XOR, implikasi dan diimplikasi. Nah, sekarang kita masuk ke yang pertama, negasi ya, teman-teman. Negasi. Negasi adalah pernyataan kebalikan dari proposisi asli. Jadi contohnya kalau kita punya pernyataan bahwasannya hari ini hujan ya. Pernyataannya itu hari ini hujan. Maka negasi dari variabel P ini kita berikan sebuah variabel P ya, di mana P ini adalah premis sebenarnya. Kalau kita membahas terkait pertemuan sebelumnya, itu kita udah membahas terkait premis atau pernyataan-pernyataan ya, yang bisa menyimpulkan bahwasannya satu pernyataan atau dua pernyataan yang digabung itu akan menjadi suatu kesimpulan. Nah, premis P, ini P itu hari ini hujan ya. Jadi ada pernyataan hari ini hujan. Nah, ketika pernyataan P atau premis P ini kita negasikan, jadi negasi P ya, itu nanti ada tambahan kata, di mana negasi itu ibarat kata kita menambahkan satu kata pada kalimat tersebut, yaitu tidak ya. Jadi hari ini hujan, maka negasi P itu adalah hari ini tidak hujan. Tidak hujan. Ini masih gampang ya teman-teman. Jadi kalau teman-teman punya satu contoh yang lain, misal saya makan nasi, artinya negasinya saya tidak makan nasi itu. Nah, contoh yang lain, Kota Malang terletak di Provinsi Jawa Timur. Otomatis negasinya yaitu Kota Malang tidak terletak di Provinsi Jawa Timur. Selanjutnya adalah konjungsi. Nah, kalau kita ngomongin konjungsi, konjungsi itu adalah kata hubung ya, menghubungkan dua proposisi dengan kata dan. Benar hanya jika keduanya benar.
Nah, ini aturannya ya. Jadi pernyataan, kalau ada dua pernyataan, di mana dua pernyataannya itu benar, maka sifat dari dua pernyataan itu adalah benar ya. Jadi kalau kita punya premis P-nya itu T, premis Q-nya itu T juga atau true, maka P dan Q adalah true. Sebaliknya, kalau kita punya premis P-nya itu false atau salah ya, dan Q-nya false, maka P dan Q adalah false. Kalau true dan false, kita false ya. Ini aturannya, sebenarnya teman-teman perlu mengingatnya ya, dan mencatat.